Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pananang Krisdianto STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan rekan-rekan yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, saya Apni Kolisa dengan NIM 4441220044 dari kelas 5C e-commerce akan mempresentasikan sebuah startup yang berfokus di bidang agribisnis dalam bentuk bisnis model kanvas. Nama startupnya yaitu Fermentasi Bumi. Startup ini berfokus dalam pendistribusian pupuk organik. Mengapa diberi nama Fermentasi Bumi? Karena pendistribusian ini dalam prosesnya melewati proses alami yang mengubah sumber daya alam atau bahan organik yang digunakan dalam pembuatan pupuk dan juga tempat di mana pupuk tersebut akan memberikan manfaat. Berikut penjelasan bisnis model kanvas dari startup Fermentasi Bumi. Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat yang sangat berguna untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi model bisnis sebuah perusahaan. BMC memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana sebuah bisnis beroperasi, dari siapa pelanggannya, apa yang ditawarkan, hingga bagaimana menghasilkan uang. BMC terdiri dari 9 kunci yang saling terkait. Yang pertama ada key partners atau kemitraan utama. Dalam startup ini adalah supplier bahan baku organik, laboratorium pengujian kualitas, dan perusahaan logistik. Yang kedua ada key activities atau aktivitas utama dalam startup ini, yaitu pengumpulan bahan baku, proses pembuatan pupuk, pengemasan, pemasaran, dan distribusi. Yang ketiga ada key research atau sumber daya utama. Dalam startup ini mencakup bahan baku organik seperti kotoran hewan dan sisa tanaman, teknologi pengolahan pupuk, tenaga kerja terlatih, dan brand atau merek yang kuat. Keempat ada value proposition atau proporsi nilai. Dalam startup ini yaitu pupuk yang berkualitas tinggi, meningkatkan produktivitas tanaman, ramah lingkungan, bebas bahan kimia berbahaya, dan harga yang kompetitif. Yang kelima ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Dalam startup ini menyediakan layanan konsultasi pertanian, program loyalitas, dan pelatihan penggunaan pupuk organik. Yang keenam ada channel atau saluran. Dalam startup ini yaitu toko pertanian, pasar tradisional, e-commerce, dan kerjasama dengan kelompok tani. 7 ada customer segment atau segmentasi pelanggan. Dalam startup ini ada petani skala kecil dan menengah, petani organik bersertifikat, pemilik kebun rumah, toko pertanian, dan peternak. Kedelapan ada cost struktur atau struktur biaya. Dalam startup ini biayanya mencakup biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya sertifikasi organik. Kesembilan ada stream atau arus pendaftaran. Dalam startup ini didapat dari penjualan pupuk organik, jasa konsultasi pertanian, dan penjualan produk turunan dari pupuk seperti kompos. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.